Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami takdimkan Bapak Muhammad Rohmanan selaku dosen mata kuliah pengembangan materi akidah akhlak, dan tak lupa teman-teman kelas PAIE yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, kesehatan sehingga kita dapat bertemu dan bertatap muka atau bermuajahah walaupun dalam sistem daring dalam keadaan bisihah wal afiyah. Kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak syafaatnya lah yang kita nantikan fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Presentator dari kelompok 12 yaitu Julina Maula Sofia Ayuningrum dan saya Adin Sylvia Faulani yang akan mempresentasikan makalahnya yang berjudul Iman kepada Qada dan Qadar. Pembahasan yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian Qada dan Qadar, macam-macam takdir dan hikmah daripada iman kepada Qada dan Qadar. Kepada saudari Julina Maula Sofia Ayuningrum dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang qada. Dalam segi bahasa, dalam pengertian dari qada merupakan memerintahkan atau memutuskan, bahkan menentukan. Dalam segi istilah, qada merupakan adanya putusan untuk merencanakan yang sudah ditentukan atau dirancang. Jadi, qada adalah untuk melaksanakan yang sudah direncanakan, bahkan sudah ditetapkan dengan adanya qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang qadar. Qadar dalam segi istilah adalah rencana yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa azali atau masa lalu pada manusia yang ada di kandungan, dan apa saja yang terjadi itu kehendak Allah menurut qadar. Qadar dalam segi bahasa artinya persyaratan. Dengan demikian, dalam artian dari iman kepada qada dan qadar adalah harus bisa percaya kepada apa yang sudah terjadi, akan terjadi, serta penetapan yang sudah terjadi. Bahkan yang akan terjadi merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah berkehendak dan menjalankan. Dalam perbedaan iman kepada qada dan qadar ini bisa diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari yang disebut juga dengan iman kepada takdir. Dalam artian iman kepada takdir merupakan harus percaya bahwa apapun yang sudah terjadi di bumi ini atau alam semesta ini, misalnya ada siang, bahkan ada malam, ada tanah yang kering, ada tanah yang subur, ada orang hidup, bahkan ada orang yang mati. Bahkan untuk jodoh dan rezeki ialah sudah kehendak dan Allah menentukan. Iman kepada qada dan qadar ini sudah tercantumkan dalam Al-Quran, yaitu pada Quran surat Ali Imran ayat 47, Quran surat Al-Ahzab ayat 38, dan Quran surat Al-Balad ayat 10. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam takdir. Yang pertama ada takdirul a'am atau takdir yang mempunyai sifat umum. Nah, dalam artian bahwa at-takdirul
Aam merupakan salah satu takdir dari Rabb-Nya untuk alam dengan keseluruhannya, yang artinya mereka mengetahui atau menggunakan ilmunya. Mereka mencatat, berkehendak, bahkan menciptakan apapun yang ada di alam. Yang kedua, ada takdir at-takdiru basyari, atau takdir yang memiliki pemberlakuan untuk manusia. Nah, dalam artian bahwa at-takdiru basyari merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan takdir kepada manusia. Bahkan ada yang mengambil janji yang merupakan Tuhan atau Rabb mereka masing-masing. Bahkan dijadikan seorang saksi atas dirinya. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan mana orang yang bahagia, bahkan mana yang orang akan terjadi celaka. Yang ketiga ada takdir at-takdiru sanawi, atau disebut takdir yang memiliki perlakuan setiap tahunnya. Dalam artian bahwa at-takdiru sanawi merupakan saat malam Qadar atau disebut dengan malam Lailatul Qadar yang ada di setiap tahunnya, yang menjadi isyarat atau tanda untuk tahun kedepannya, seperti apa dengan kehidupan, kematian, kemuliaan, bahkan adanya sebuah hinaan yang datang dan akan terjadi siapa orangnya yang berhak untuk melakukan haji. Nah, yang keempat ada takdir at-takdiru umri, atau takdir yang memberlakukan bagai usia. Dalam artian bahwa at-takdiru umri merupakan sebuah ketentuan atau takdir yang terjadi pada hambanya selama kehidupan hingga akhir hayatnya, dan adanya sengsara bahkan bahagia. Yang terakhir ada takdir at-takdiru yaumi, atau takdir yang berlaku untuk harian. Dalam segi artian bahwa at-takdiru yaumi merupakan sebuah takdir yang dikhususkan untuk peristiwa terjadi dalam satu hari, mulainya pada penciptaan, hidup, mati, memberikan ampun, dosa, dapat menghilangkan kesusahan, dan lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam takdir yang didasarkan dalam penetapan. Nah, yang pertama ada takdir mu'alaq. Nah, di sini saya akan menjelaskan takdir mu'alaq terlebih dahulu. Penjelasan dari takdir mu'alaq merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan takdir dapat diusahakan oleh manusia selama kejadian. Misalnya, adanya kehidupan, pasti hampir keseluruhan pernah menyaksikan sunnatullah, yang dimana adanya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku di muka bumi, yakni hukumnya adanya sifat yang tetap, ialah qada dan qadar, yang sesuai dengan syarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya juga pada bumi yang berputar di porosnya selama 24 jam dalam seharinya, dengan bumi dan bulan berkeliling di bumi selama 365 hari dalam setahun. Pada bulan mengelilingi bumi dalam setahun sebanyak 365 hari. Jika ada air yang dipanaskan selama 100 Celcius akan mendidih. Jika didinginkan pada suhu es, adanya matahari yang terbit dari timur dan tenggelam di arah barat, dan contoh yang lainnya. Nah, yang kedua ada takdir mubram. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya takdir mubram merupakan salah satu takdir yang benar-benar adanya kejadian. Bisa diberikan contoh, misalnya adanya nasib manusia, lahir, mati, datangnya jodoh, adanya kiamat, bahkan yang lainnya. Iman kepada qada dan qadar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada hubungannya pada nasib umatnya merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah merahasiakan, bahkan beliau sudah mengetahuinya. Lalu hikmah lain yang dapat dipetik dalam mengimani atau beriman kepada qada dan qadar yang merupakan salah satu sendi keimanan umat Islam, yaitu yang pertama, jika sudah memahami, pasrah dan berusaha akan qada dan qadar, tentu akan memberikan macam-macam kesolehan amal dan akhlak yang baik. Yang kedua, muslim dan mukmin yang sejati tentu akan mempasrahkan seluruh ketentuan yang diberikan kepada Allah, baik berupa ujian maupun berupa kebahagiaan.
Ketiga, mengimani kepastian dan ketentuan Allah ini dapat menjadikan manusia terlindungi dari akibat-akibat hal-hal yang buruk yang dapat menjadikan manusia untuk dapat masuk ke jurang kesesatan dan kematian yang buruk atau biasa disebut dengan su'ul khotimah yang terjadi. Naudzubillah. Dengan memperbanyak berdoa dan melakukan kegiatan yang baik, insya Allah akan dapat menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat yaitu dapat membangkitkan ke dalam jiwa orang-orang yang beriman dan dengan keberanian dan mental hati yang kuat dan keyakinan yang pasti. Dan pastinya dengan terus berusaha untuk tetap sabar ketika ujian telah datang kepada kita. Yang terakhir yaitu terdapat sebuah ketenangan hati dengan rasa mensyukuri sebuah apa yang Allah tentukan dan tetapkan oleh Allah kepada makhluk hidup di alam semesta. Selanjutnya yaitu hikmah yang beralasan dengan takdir. Terdapat ketentuan mengenai waktu diperbolehkan dan tidak diperbolehkannya seseorang beralasan dengan takdir, di mana takdir atau ketentuan dari Allah itu dijadikan sebagai hujjah yang dan alasan dalam musibah, dalam bencana, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai hujjah dalam alasan bagi seseorang yang berbuat dosa atau kemaksiatan. Jadi orang-orang musyrikin terdahulu yang didakwai oleh para nabi untuk bertauhid, dan mereka itu menolak untuk berhujjah dengan takdir atas kesyirikan dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Nah, seperti sabda Nabi Muhammad yang disebutkan dalam hadis yang memiliki arti Adam dan Musa itu saling berhujjah, maka berkata, Musa, engkau adalah Adam yang dosamu telah mengeluarkanmu dari surga. Lalu Adam berkata, Lalu Musa berkata, Adam, engkau adalah Musa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihmu sebagai manusia yang pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian engkau mencelaku atas sebuah perkara yang telah ditakdirkan untuk sebelum aku ciptakan. Lalu Rasulullah bersabda, Adam telah mengalahkan Musa dalam berhujjah. Nah, hadis tersebut itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, perlu kita ketahui sahabat bahwa dalam hadis tersebut Nabi Adam alaihissalam tidak berhujjah dengan takdir atas dosa yang beliau lakukan, melainkan beliau itu tadi berhujjah dengan takdir atas musibah yang menimpa beliau dan keturunan beliau. Jadi takdir yang menimpa yang datang kepada Nabi Adam dan keturunan-keturunannya, yaitu musibah yang keluarnya beliau dari surga, yang efeknya juga dirasakan oleh keturunan beliau. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dari kami selaku presentator dari kelompok 12. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.